Sahabat Gedimas, dimanapun sahabat berada, tetap bersama saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, kita masih tetap harus berinovasi dan berkreasi. Kita harus tetap berjuang walaupun dalam keadaan sulit, dan kita harus masih tetap semangat walaupun masih banyak tekanan. Nah, masalah kita di lapangan sering menghimpit kita dalam persoalan yang tidak bisa selesai. Namun saya selalu berusaha untuk memberikan metode dan pola berpikir terbaik untuk sahabat. Kreasiku untuk Indonesia, ayo klik subscribe. Sahabat mungkin mengenali tangki seperti ini, ya. Ini diameternya 10 in dengan tinggi 54 in. Makanya dia dikenal sebagai tangki 1054. 1054 ini karena diameternya 10 in dan tingginya 54 inci. Nah, sahabat, orang semua memilih filter ini, mengisinya dengan pasir silika. Pasir silika di sini dianggap sebagai dewa yang bisa mengatasi semua masalah. Tentu sampai di level dewa juga, ya kan? Tetapi harus sahabat sadari bahwa filter FRP ini atau filter 1054 ini dengan diameter 10 in ini juga punya masalah. Jika kita mengisi tangki ini dengan pasir silika misalnya, dengan ketinggian sampai di batas ini, bukan berarti bahwa filter itu atau pasir silika itu akan menyaring dengan permukaan dari sini sampai di bawah. Sahabat salah pikir itu, ya. Jadi andai kata filter ini saya gergaji di sini, ya, dan saya akan menunjukkan penampangnya kepada sahabat, sahabat baru mengerti bahwa penampang atau kemampuan menyaring atau permukaan atau surface dari filter ini hanya 10 in, sahabat. Andai kata kotoran satu piring nasi rata ditumpahkan ke dalam sini, filter ini langsung tersumbat. Penampang atau surface dari tangki ini ternyata kemampuan menyaringnya hanya berdiameter 10 in. Sahabat harus ingat itu. Nah, karena sering banyak masalah dengan tangki ini, terutama pada air dengan tingkat kekeruhan yang tinggi, makanya saya mencarikan solusi. Bagaimana caranya supaya tangki ini tetap berguna, dapat kita gunakan, tetapi bisa mengurangi kita punya masalah. Ya, di atas ini adalah handle atau memutar atau tuas untuk memutar posisi filter backwash atau rinse. Ya, kemudian di sisi sini ini adalah lubang output. Di baliknya ini lubang input. Di tengah sini sejajar dengan tuas ini adalah saluran buang atau drain dari backwash kita. Nah, kita lihat saluran backwash itu keluar lewat kisi-kisi ini. Ya, air masuk dari sini, dia akan keluar juga melalui bagian yang halus ini. Jadi airnya keluar lewat bagian ini, sahabat ya. Nah, air yang keluar dari sini kemudian masuk ke dalam tangki FRP ini. Tangki FRP ini penuh. Air akan masuk lewat lubang strainer bagian bawah. Masuk, air naik ke atas, ya. Naik ke atas, kemudian dia keluar lewat lubang output yang di sini. Ketika kita melakukan backwash, aliran akan terbalik, ya. Ketika keran ini kita putar di posisi backwash seperti ini, air akan mengalir dari bagian bawah ini. Ya, air mengalir dari bagian bawah ini mendorong kotoran yang ada di sisi luar dari dalam filter, sisi luar filter ini, ya, ada di dalam tangki sini, kemudian kotorannya akan terdorong keluar melalui lubang drain atau lubang saluran backwash.
Ini cara kerja atau prinsip kerja dari three-way valve. Inovasiku untuk Indonesia. Ayo, klik subscribe. Untuk mengatasi banyak masalah dari surface atau permukaan tangki yang banyak masalah ini, saya membuat filter seperti ini. Kerapatannya yang sekarang saya pegang ini 1 mikron. Nah, bahannya berkualitas, punya ketebalan yang bisa diandalkan. Sudah saya lengkapi dengan tali pengikat di sini. Panjangnya 110 cm. Nah, bagaimana caranya pakai? Caranya pakai begini caranya, ya. Nah, ini tuas ini tentu three-way ini harus kita lepas dulu supaya ringan ngangkatnya. Nah, kemudian sahabat, ini kita keluarkan ini ya. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Nah, kemudian kita ikat. Jadi sudah saya buatkan tali pengikat ini untuk kita mengikat bagian ini ya. Nanti kita ikat seperti ini. Setelah kita ikat, kita bisa memasukkannya ke dalam sini ya, dengan cara seperti ini, sahabat. Kita masukkan terus ke bawah. Kemudian nanti setelah dia masuk, posisinya antara three-way dan kepalanya ini tidak mengganggu saluran backwash ya. Jadi tancapkan. Nah, tidak mengganggu saluran backwash. Air akan keluar dari strainer atas, jatuh di luar filter, masuk ke dalam strainer bawah dan keluar menjadi saluran air hasil. Nah, kalau kita melakukan backwash, akan terbalik. Air akan masuk ke dalam pipa ini, keluar di strainer bawah, dan kotorannya akan keluar dari bagian drain. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, saya coba lepaskan ini. Supaya alirannya itu kencang, ya, tidak didasarkan pada bagian ini saja. Supaya alirannya kencang, tidak terbatas pada strainer bawah ini saja, saya sudah membuatkan penggantinya. Ya. Nah, sahabat, saya membuat penggantinya dengan pipa berlubang yang saya buat seperti ini. Nah, ya, ini. Saya buat seperti ini. Nah, dalam konsepnya, supaya memudahkan pengiriman, stick bagian atas ini bisa dilepas seperti ini ya. Jadi akan lebih memudahkan dalam pengiriman karena tidak terlalu panjang. Nah, ya seperti ini. Nah, sahabat, bagaimana memasang kantong penyaring air atau kantong filter yang saya buat ini? Ya, mari kita lihat. Nah, sahabat, saya akan memasukkan ini di bagian bawah. Ini saya beri penutup supaya penutup ini tidak merobek kantongnya. Kalau ini terbuka, dia akan lancip. Oleh sebab itu ini saya tutup ya. Nah, saya masukkannya ke dalam sini. Iya, kayak gini, sahabat ya. Nah, dia sudah masuk dan dia akan tenggelam kayak gini. Ini nanti kita ikat ya. Nah, dia akan tenggelam karena panjang kantong ini 110 cm ya. Nah, sahabat, kemudian saya akan menyambung stick yang tadi yang saya lepas ini di bagian atasnya. Jadi dia seperti ini. Nah, kemudian akan saya ikat di sini seperti ini ya. Nah, saya ikat seperti ini. Setelah begini, kemudian ini kita bisa masukkan ke dalam ya. Dengan mudah kita masukkan ke dalam seperti ini. Ya, seperti ini, sahabat ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam seperti ini, berarti ujungnya ini akan tetap berada di sini. Nah, baru kemudian
akan kita pasang triway-nya, ya. Kemudian kita pasang triway-nya di sini. Saya masukkan karena ini ada lebih ya di bagian atas. Nanti kalau sahabat tingginya mungkin berbeda, ini bisa dipotong sedikit. Saya masukkan ke dalam seperti ini, kencang ya. Kemudian saya tutup. Nah, caranya sederhana. Kalau kotor, ini pun ringan diangkat ya. Kalau kotor ringan diangkat. Kalau kotor kita bisa backwash ya, seperti filter normal kalau kotor. Tapi kalau dirasa tidak puas di hati, buka saja lagi ya. Buka saja lagi, kasih keluar ya. Lebih sederhana, kasih keluar. Nanti kantong ini dikeluarkan tersendiri. Kemudian kita cuci, kita bersihkan secara manual supaya hati puas. Memberi tahu pada diri sendiri bahwa oh, hasil cucian manual saya lebih puas. Nanti kita pasang kembali dan kita gunakan kembali. Filter ini yang saya buat ini usia pakainya 3 tahun. Punya kerapatan 1 mikron. Jadi kalau sahabat order, sahabat harus sampaikan dulu, Pak, saya butuh yang 20 mikron atau 10 mikron atau 5 mikron atau 1 mikron atau setengah mikron juga ada. Nah, setengah mikron ini masuk dalam kategori ultra filter. Jadi sahabat harus hati-hati dalam memilih. Kalau filter ini sudah dalam level ultra filter, artinya dia tidak bisa digunakan di filter awal. Ya, karena dia rapat, karena dia sangat halus penyaringannya, sehingga semua kotoran otomatis akan langsung menempel dan menyumbat di filter ini. Nah, sahabat, ini inovasi saya. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas. Bulan terang, terang bulan. Buaya timbul, kusangka buaya padahal buaya.